Oke guys, akhirnya kita nyampe sudah di hutan. Dan kenapa saya ke hutan ini? Karena di sini lagi ada pengerjaan rumah walet. Ada orang yang investasi di hutan ini membuat rumah walet. Alhamdulillah udah ada 3 gedung walet yang berinvestasi di hutan ini, menanamkan modalnya. Walaupun rumah walet yang dia pengen buat itu nggak sebesar yang rumah walet saya buat sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita mau ngelihat pekerjaannya dulu. Sebelum melihat pekerjaan rumah walet yang bapak mertua saya kerjakan ini, saya mau ngerehab dulu walet saya yang primitif ini. Dan saya akan membuat konten, soalnya banyak teman-teman yang mau melihat keadaan rumah walet primitif saya itu. Maaf, itu nggak saya buat kemarin karena saya itu maunya itu ajak istri saya masuk ke dalam. Oleh karena halangan karena istri saya hamil tua, jadi kasihan juga teman-teman menunggu melihat perkembangan rumah walet primitif. Mending saya masuk aja dulu, sekalian saya mau rehab, mau ganti sengnya. Dan selepas itu saya mau ini dulu, mau meracun hama dulu. Rumah walet saya yang 4x12 ini super hemat ini ada hamanya. Lantai 2 dan lantai 3 itu udah saya atasi. Lantai bawah lagi yang belum saya racun hama karena di sarangnya itu ada jamur. Tuh, ini bersubi kita guys. Ini keingat saya masa-masa kecil dulu. Oke, inilah keadaan di hutan ini seperti ini guys. Selepas pulang di hutan, saya mau mampir ke rumah walet saya yang ukuran 8x8 di air putih. Saya mau melihat ke dalam, ada juga di situ penggalian. Dan di terentang juga ada penggalian. Saya mau juga walet saya di terentang itu saya mau juga buat kolam rencananya. Jadi kawan-kawan bilang kenapa Bang Jenel jarang buat video. Saya itu sibuk ngerjaan project iklan, pembuatan gedung, dan penggalian. Kalau untuk pengerehapan ataupun pemasangan Twitter, saya lihat dulu keadaan yang mana rumah walet yang akan saya rehab. Saya lihat dulu ini masih ada potensi untuk berhasil apa enggak. Biasanya saya cek dulu keadaan lokasi-lokasinya. Yang kedua, pemasangan Twitter dan lain-lain saya lihat dulu jangkauannya. Kalau itu dekat biasanya saya tangani, kalaupun itu jauh itu biasanya saya serahkan ke kantor cabang saya, karena saya udah punya kantor cabang Walet TV 2 dan Walet TV 3, Bang Haji Dayat dan Bang Iwan di Sulawesi. Jadi saya itu maunya yang santai-santai aja dulu guys. Maunya itu berbagi aja dulu ke teman-teman, ke yang lain. Saya fokuskan untuk diri saya dulu, buat walet istilahnya seperti itu. Nggak jauh lah dengan keluarga, masalahnya sering keluar kota, sering kemana, itu kasihan juga istri saya. Apalagi istri saya lagi hamil tua ini kan, nggak boleh ditinggal jauh-jauh seperti itu masalahnya. Saya itu nggak pernah lagi yang namanya itu, jarang. Biasanya kalaupun saya dapat, saya kasihkan ke kantor cabang. Walaupun misalnya kantor cabang itu terlalu jauh juga, biasanya saya lihat dulu kalau itu wilayahnya udah nggak memungkinkan untuk berhasil. Kan biasanya itu rumah walet itu biasanya ada lokasi-lokasi yang emang udah sulit guys. Saya itu nggak mau pandang uang. Kalau saya main babat-babat aja itu istilahnya, saya pikir uang, kasihan ke petaninya yang dimana lokasinya itu udah agak susah, tapi saya kerjakan. Saya nggak mau pandang uang seperti itu. Kalau seperti pandang uang, yang penting dapat job, yang penting dapat ini, saya pikir itu salah. Itu sama aja kita memanfaatkan keadaan seperti itu. Ilmu teori itu harus diimbangi dengan populasi juga guys. Tanpa populasi yang bagus, teori apapun itu nggak bakalan mempan kalau memang lokasi itu nggak memungkinkan seperti itu. Oke, itu aja. Jadi kita masak dulu, dan selesai masak baru kita langsung ke walet. Waduh guys, merah mata guys, kena asap guys.
Ini namanya rebus ubi guys. Saya suka itu daun ubi ini direbus makannya itu pakai sambal pasti, itu enak guys. Sardennya kita giniin aja guys. Nah, ini cara orang malas. Jadi kita makan kayak gini aja, dimasukin ke air, sardennya dibuka ya. Jadi deh, tinggal tunggu matang. Oke, sebelum ke walet kita makan dulu guys. Mantap. Sep Bang Jenal. Oke guys, selesai makan, kita siapkan ini racun regen untuk hama. Cara mengaplikasikannya ke rumah walet, bagaimana caranya? Jangan asal-asal, nanti bisa membunuh burung walet ataupun anakan walet. Ikuti terus cara saya ya. Racun regennya kita goyang-goyang dulu. Udah dibuka, tangan kita harus pakai plastik ya guys, ataupun pakai sarung tangan. Oke, udah seperti ini. Oke guys, ini kita udah pas di depan walet. Racunnya udah kita bawa, kita simpan dulu di sini. Kita buka dulu kuncinya. Kunci dalamnya kita buka lagi. Kita tunggu dulu burungnya keluar ya guys. Oke guys, aman, burungnya udah keluar. Kita ambil ini racunnya dulu, simpan sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita udah masuk ke dalam. Oke, kita udah di dalam. Yang sarang ada hamanya itu seperti ini ya guys. Lantai 2 dengan lantai 3 itu udah aman, tapi di lantai yang bawah ini belum saya kasih racun emang guys. Sarangnya itu kayak gini guys. Dia itu ada jamurnya agak hitam-hitam. Jadi cara mengaplikasikannya itu bagaimana caranya, seperti ini. Jadi jangan asal-asal ya guys. Kita ambil dulu 1 lembar bulu burung walet seperti ini. Kita cari yang mana yang ada hamanya, baru kita les seperti itu. Sarang bawahnya ini udah lumayan banyak guys. Yang ini kayaknya udah terbang nih. Kok nggak diambil? Nah, ini kan udah terbang nih. Mungkin bapak mertua saya nggak kelihatan. Ini sarangnya agak lembek karena lantai dasar ini guys. Ini tak lama lagi terbang. Itu juga nggak lama lagi terbang karena udah besar itu, tapi belum mau terbang. Jangan kita paksain dia terbang, biarkan dia terbang sendiri. Nah, ini sarangnya ada hamanya ini. Cara mengaplikasikannya, oke, bisa dilihat cara saya sama-sama. Ini kita ambil racunnya dulu, ketinggalan racunnya guys. Ini susah nih guys, nggak ada yang pegangkan kameranya. Caranya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kasih seperti ini. Ini racun mentah ya guys, nggak kita kasih apa-apa ya, nggak dikasih air. Ingat, yang perlu dikasih racun itu seperti ini, di sininya. Bilang mau pandai-pandai ya guys ya, harus di sini, jangan di bibir. Soalnya kalau di bibir biasanya kan burung walet itu kan bisa buat sarang lagi, nambah sarang. Jadi takutnya itu kena keliurnya, dia bisa mati. Di dalam nggak boleh juga. Di dalam, di bibir, di sirip, ya itu 3 macam ya, diingat. Di dalam, di bibir, sarang, dan di sirip nggak boleh. Jadi yang bolehnya di sini, di sela-sela sirip, sudut, ataupun di cekungan-cekungan di sarangnya. Kalau untuk berbahaya, pasti berbahaya. Soalnya racun seperti ini juga disemprotkan ke tumbuh-tumbuhan, ke sayur-sayuran. Toh
masih juga dikonsumsi orang, tuh nggak ada juga yang mati kan, karena itu diolah lagi, dibersihkan lagi, dicuci lagi, nggak langsung dimakan seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Setelah ini kita mau lanjut ke rumah walet primitif dan sedikit saya kasih informasi buat kawan-kawan. Di sini saya ada trik bagaimana caranya walet yang di luar itu agar bertahan di dalam, karena ini rumah walet ini burungnya itu ada 5 ekor sampai 8 ekor itu nginapnya itu di luar LMB. Nggak mau masuk. Jadi ada trik saya bagaimana caranya agar burung walet itu mau masuk. Caranya seperti ini, akan saya jelaskan sejelas mungkin biar teman-teman itu bisa mengerti. Oke, seperti itu. Kita ke atas dulu. Sebelum sudah selesai ke atas, selesai semuanya, kita langsung ke walet primitif ya guys. Akan melihat keadaannya. Oke, kita kemas dulu. Ya, oke guys. Caranya seperti ini. Kita naik ke atas dulu guys. Ini walaupun kita jauh dari kamera, tapi suara kita bisa terjangkau, karena ini juga saya komentar dari teman-teman, bang suaranya kekecilan bang. Aduh, gimana cara mengatasinya? Ya saya belilah mic supaya mempermudah kawan-kawan lagi untuk menjelaskan ini supaya paham. Ya, caranya seperti ini udah saya coba. Maksudnya ini udah saya apa itu namanya? Udah saya jalankan. Dan dampaknya itu positif sekali. Bahkan walet yang sebelumnya itu di luar, itu nggak ada lagi di luar. Itu langsung masuk ke dalam. Saya pakaikan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Twitter ini menghadap ke LMB. Terus Twitter ini non-stop ya guys, 24 jam. Sedangkan Twitter di LMB, kedua LMB ini itu mati kalau jam 8. Dia off kalau jam 8. Sedangkan ini non-stop. Seketika suaranya itu mati, karena jarak Twitter ini nggak jauh dengan LMB, besar kemungkinan burung itu masuk ke dalam seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak kasihkan seperti ini, takutnya itu burung nggak mendengar suara yang di dalam, dia bisa kabur. Itu menurut saya. Dan alhamdulillah setelah saya coba seperti ini, dampaknya itu bagus menurut saya, karena saya itu sebelum saya coba pasti saya lihat dulu kan. Oh, gimana dampaknya? Saya lihat burungnya, keadaan burungnya sekitar jam 8 jam 7 itu burungnya itu udah mati kan. Tapi suaranya itu di sini hidup terus. Burungnya itu masuk. Beneran masuk. Saya lihat mata kepala saya sendiri. Jadi efektif sekali cara ini. Jadi cara ini mau saya kasih tahu ke teman-teman lagi, kalau yang punya kendala sama seperti saya, yang burung waletnya itu ramai di luar, nginapnya di luar, pakai cara trik ini. Jangan suaranya dimatiin semua, suara panggilnya jangan dimatiin semua. Ada satu Twitter yang harus dihidupkan. Terus jarak Twitter ke LMB itu nggak boleh jauh. Kalau jauh, otomatis suaranya itu udah nggak kedengaran ke burung yang di luar. Jadi pasanglah seperti ini. Karena jaraknya itu, ketinggiannya itu nggak jauh. Kalaupun teman-teman mau kasih itu di terjunnya, usahakan jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, suaranya nggak bisa kedengaran di luar. Cara saya ini efektif sekali buat kawan-kawan coba. Alhamdulillah cara ini waletnya itu bahkan polesannya itu nambahnya itu lebih cepat dari sebelumnya ya. Mungkin karena sarangnya udah nyampe ratusan kah, atau karena trik saya ini juga, saya nggak tahu ya guys. Yang pasti di sini populasinya bagus, yang pasti itu.
Kalaupun itu karena walet yang nginap di luar itu masuk ke dalam, itu karena itu ya boleh dibilang, kalau menurut saya sih karena itu juga sih, karena saya ngelihat mata kepala saya sendiri dengan trik ini. Dia jam 7 itu pas mati burungnya itu terbang dikit, setelah itu dia nempel lagi dan nempel dia masuk. Contohnya seperti itu. Lewat di depan saya, aduh. Ndak sumpama kan orang tua kalau bahasa Melayu. Oke, teman-teman boleh coba cara saya ini. Semoga cara saya ini bermanfaat buat teman-teman. Kita lanjut ke walet primitif dulu. Setelah walet primitif kita lanjut ke walet saya, proyek Pak Mertua saya, pembuatan rumah walet. Itu kita di sini menerima investor maupun asing maupun dalam kota luar, dimanapun kita terima. Kalau mau nanamkan modalnya di sini boleh-boleh saja. Di sini populasinya sangat bagus sekali. Buat teman-teman ingin menanamkan modal buat rumah walet, mau kayak gimana ukurannya, besarnya, permanennya, bisa kita terima dengan lapang dada. Monggo kemari aja. Teman-teman mau lihat sarangnya kayak gimana? Oke, terus ikuti video ini dan kita shoot sedikit ya. Ya, ini kita udah ambil kameranya dan kita akan shoot bagian lantai dasar. Walet ini umurnya baru 2 tahun lebih. Kalau untuk di wilayah saya 2 tahun lebih udah sebanyak ini, itu luar biasa. Untuk di Kuburaya ya guys. Saya nggak bilang di semuanya. Untuk di Kuburaya, kalau walet udah sebanyak seperti ini luar biasa. 2 tahun udah seperti ini. Ini polesan baru ya, bisa teman-teman lihat. Ini kita shoot yang baru saja ya. Mungkin cara efektif saya tadi, ataupun ini populasinya karena udah banyak, karena ataupun di sini hutan, pakannya banyak, mungkin itu kali penyebabnya. Jadi kita shoot dulu ini polesan. Kita ambil polesan saja ya. Nggak kita shoot sarang yang udah jadi, nggak mau saya. Ini kita akan ngomongkan tentang polesan. Terus ini polesan. Udah berapa polesan ya? 1, 2, 3. 3 polesan. Ini kita lihat-lihat gitu aja nih, nggak jelas, nggak begitu detail ya. Nggak begitu detail. Kita lihatnya. Ini udah terbang apa belum ya? Kok kayak ada kotoran gitu ya? Kan? Ini karena jamur tadi, hama tadi itu. Kan? Polesannya udah ada 3 untuk lantai dasar ya guys. Untuk lantai dasar udah ada 3 meter. Untuk lantai dasar ini kita bicarakan lantai dasar. Ini polesan juga 4. Itu sebelum ini hanya bagian sini ya guys, nggak ke sana, nggak bagian ke sana. Ini 5 tuh kan sarang baru. Ini baru apa lama ini? Enggak usah lah. 5. Itu sarang baru sih sebenarnya, tapi ini kan kita bicarakan polesan. 5. Oke, untuk lantai dasar kita dapat polesannya sekitar 5. Itu kita nggak bersih ya shootnya. Itu sebelah sini nggak kita shoot tadi. Itu kita biar cepat aja karena mau ke rumah walet primitif lagi, udah sore. 5. Lantai 2 karena ini 3 lantai. Ketinggian lantai hanya 1,80 meter, sekitar 2 meteran gitulah sampai ke plafonnya. Sampai ke plafonnya 2 meter. Kalau sampai ke sininya 1 meter lebih. Kita ambil yang baru-baru saja. Ini baru kan? Tuh. Baru kan? 6. Itu baru kan? 6. Baru coret-coret basah-basah, nggak usah kita hitung.
Udah 6. Tuh sarang semua guys, tuh. Wah, di umpan penjuru sarang. 6 6 6 6 6 6 6 6 6. Ya, buat kawan-kawan yang ingin berinvestasi bisa di sini. 6 di sini, ini nggak boleh kita hitung. Ini baru juga nih, nggak usah kita hitung lah. Ini nggak usah kita hitung, ini nggak bisa dipastikan nih. Bisa yang sini pindah ke sini kayak kan, itu bisa. 6. Nah, ini baru nih 7. Nah, ini baru nih 8. Nah, ini baru nih 9. Wow, polesan udah ada 9 guys. Polesannya udah ada 9. Sarang ini udah 100 lebih, hampir 200 sarang di sini. 9. Tuh baru 10. Ini bukan baru, tuh lama tuh ada kakinya. Nah, ini baru 11. 11 11 11 11 11. Oke, 11. Bisa teman-teman saksikan bersama-sama. Kita lanjut ke depan. 11 guys. Salam. Padahal sini ada kotoran kan, banyak kan, tapi polenya nggak ada. 11 11 11. 11 11 11 11. Itu 12. 12. Kita lanjut lantai 3. 12 polesan. Wah, di sini paling banyak ini guys. Paling banyak ini guys. Untuk ini aja tuh, tiap kotak itu udah ada guys. Jarang tiap kotaknya nggak ada, ini pasti ada. Berapa tadi ya? Waduh, 12 kah? 13. 13. Sarang ini semua nih. Wih, 13. Wih, sarang 13. Oh, itu baru nih. 14. Ini baru apa nih? Enggak usah dihitung lah. 14. 14 guys. 14 14. 14. 14. 14. 14. Itu 14 di depan. Yang baru nih 14 15. 15 polesan. Polesan aja yang kita hitung ya. Polesan yang udah dibilang itu berbentuk bakalan jadi sarang seperti itu. Ya sekitar itu aja, belasan 15-an gitulah total semuanya. 15-an sarang guys. Dalam waktu walet ini umurnya sekitar 2 tahun lebih. Polesannya itu nambah lagi 15 polesan. Alhamdulillah. Mantap guys, ini kita pakaikan 2 LMB karena LMB ini terlalu apa itu ya,
terlalu kecil, jadi saya buat di sana. Karena ini saya tutupnya itu nggak mau sekaligus ditutup, dibiarkan dulu, dicobakan dulu lubang yang itu, lama kelamaan baru ditutup. Kasihan nanti baru dibuka langsung kita tutup, dia nabrak itu lubangnya, walaupun ditutup ditabrak, jadi saya nggak mau. Oke guys, cukup sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.